Tanggal 27 Agustus, hari ke-240. Bacaan Daniel pasal 1 sampai pasal 3. Berdiri teguh di api cobaan. Garis besar. Selama pembuangan di Babel, orang Yahudi dipanggil untuk menjadi saksi bagi kuasa Tuhan di hadapan bangsa-bangsa. Daniel dan teman-temannya menjadi bukti hidup bahwa Allah berdaulat bukan hanya atas Israel, tetapi juga atas kerajaan-kerajaan besar dunia. Daniel sendiri melayani lebih dari 70 tahun, melewati masa pemerintahan Babel, Media, hingga Persia. Di masa Kores, akhirnya ada izin bagi orang Yahudi untuk kembali dan membangun bait suci. Bacaan hari ini memuat 3 kisah terkenal: kesetiaan Daniel pada awal pelayanannya, penafsiran mimpi Nebukadnezar, dan keberanian 3 temannya yang tetap setia kepada Allah meskipun harus masuk ke perapian yang menyala-nyala. Renungan harian. 3 kali Daniel disebut sebagai orang yang sangat berharga di hadapan Allah. Dalam Daniel pasal 9 ayat 23, pasal 10 ayat 11, dan ayat 19. Itu bukan karena kedudukan atau kecerdasannya, tetapi karena kesetiaannya pada Tuhan. Hidup Daniel dan sahabat-sahabatnya adalah teladan bahwa iman sejati tidak pernah tunduk pada tekanan dunia. Mereka rela kehilangan segalanya, bahkan nyawa, daripada mengkhianati iman mereka. Mulailah mencatat sifat-sifat saleh dalam kehidupan Daniel: integritas, ketekunan doa, keberanian, kebijaksanaan, dan kerendahan hati. Lalu tanyakan pada diri Anda, sifat-sifat mana yang sudah terlihat dalam hidup saya dan mana yang perlu saya kembangkan? Keteguhan iman tidak membuat api hilang, tapi membuat Tuhan hadir di dalamnya. Pendalaman. Arti nama Daniel pasal 1 ayat 7. Daniel berarti Tuhan adalah hakimku, tetapi di Babel ia diberi nama Belteshazzar, dilindungi oleh Bel. Begitu juga Hanaya, artinya Yahweh Maha Pemurah, menjadi Sadrah. Misael atau siapa yang seperti Tuhan menjadi Mesah. Dan Asaria, artinya dibantu oleh Yahweh, menjadi Abednego, hamba Nego. Perubahan nama ini menunjukkan upaya Babel untuk menghapus identitas iman mereka, namun hati mereka tetap teguh kepada Allah. Tiga gelombang pembuangan. Daniel pasal 1 ayat 1 sampai 6. Pembuangan ke Babel terjadi dalam 3 tahap. Tahun 605 sebelum Masehi, Nebukadnezar membawa sandera pilihan, termasuk Daniel dan teman-temannya. Tahun 597 sebelum Masehi, 10.000 tawanan lainnya, termasuk Raja Yoyakin dan Yehezkiel, dalam Yehezkiel pasal 1 ayat 1 sampai 3 dan 2 Raja-Raja pasal 24 ayat 8 sampai 16. Tahun 586 sebelum Masehi, Yerusalem dan Bait Suci dihancurkan total. Dalam Yeremia pasal 52 ayat 1 sampai 16. Mimpi dan visi. Daniel pasal 2 ayat 3. Kitab Daniel syarat dengan mimpi dan penglihatan. Pasal 2 berisi mimpi Nebukadnezar tentang patung besar dan tafsirannya oleh Daniel. Tidak heran kitab ini
sering disejajarkan dengan wahyu dalam Perjanjian Baru, karena keduanya menyingkapkan rencana Allah yang melampaui zaman. Demikian renungan hari ini. Jika Anda ingin mendengarkan bacaan Alkitab hari ini, silakan buka tautan video yang tersedia di layar Anda. Amin. Tuhan Yesus memberkati.